tentang ajian serat jiwa. Ini tingkat yang kedua. Untuk sobat-sobat semua dipersilahkan untuk menikmati. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sobat Qalbun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menyaksikan tayangan yang pertama dari Qalbun Channel, yaitu tentang ajian serat cakra Manggilingan, ya. Untuk selanjutnya ini tayangan yang berikutnya, yaitu tentang ilmu ajian serat jiwa di tingkat yang kedua. Di tingkat yang kedua ini kita akan mempelajari ajian serat wadak brojo wesi, ya. Ajian serat wadak brojo wesi. Oke, baiklah sobat, ya. Sebelum lanjut, ya, monggo bagi sobat Qalbun yang baru saja bergabung di Qalbun Channel ini, silahkan, ya, dipencet dulu, ya, itu tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, ya, agar silaturahmi kita terus terjalin. Nah, itu, ya. Oke, baiklah. Saya kira sobat semua telah memahaminya, ya. Untuk subscribe dan loncengnya itu kita akan bisa selalu berkomunikasi, ya, silaturahmi bisa terjalin terus setiap saya nanti mengupload ajian-ajian atau konten-konten yang terbaru, ya, agar sobat semua mendapatkan updatean dari konten yang terbaru dari Qalbun Channel. Nah, begitu. Baiklah sobat Qalbun, salah satu ilmu kanuragan dan kadigdayaan bagian kedua ini, ya, sebagai pelengkap dari ajian serat jiwa tingkat yang pertama, ya, yang sudah saya upload pertama, ya, yaitu untuk memperkebal kekuatan tubuh, nah, untuk memperkuat atau membuat kebal tubuh kita, yaitu laksana tubuh kita itu bagaikan besi ataupun baja, ya, hingga mampu untuk menahan kekuatan dari berbagai senjata tajam ataupun wesi aji, bahkan peluru ataupun senjata yang keramat sekalipun, itu apabila si pemilik ini yang sudah menguasai ilmu ini secara sempurna, itu tidak akan tembus di dalam tubuhnya. Nah, ini kehebatan dari ilmu wadak brojo wesi ini, ya. Untuk dapat memiliki kehebatan dari ajian ini, tidaklah kita semudah membalikkan telapak tangan, ya. Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, ya. Cukup lama kita harus menekuni lelaku atau olah batin ini dengan latihan olah pernapasan yang sungguh-sungguh dan penuh kesabaran tentunya. Yang pasti semua itu atas izin dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sumber kekuatan, segala sumber ilmu, dan segala sumber apapun itu
Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah sobat, langsung saja ya kita mulai masuk ke materinya, yaitu untuk mempelajari di tingkat yang kedua ini, yaitu ajian serat jiwa tingkat yang kedua, yaitu ajian serat Wadak Brojo Wesi. Untuk dapat memiliki keseluruhan fadilah ataupun khasiat dari ilmu atau dari ajian serat jiwa tingkat yang kedua ini, kalau di zaman dahulu kala itu kita harus menempuhnya dengan laku puasa batin ya. Puasa batin itu selama 40 hari, kemudian dilanjutkan dengan puasa pati geni selama 3 hari. Itu untuk zaman dahulu, waktu kita masih belum yang namanya ilmu pengetahuan belum merasuk, kemudian kebutuhan ekonomi yang belum begitu mendesak. Tetapi ya itu tadi, cara yang demikian itu sekarang ini, untuk masa sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat dilaksanakan ya, sebab masa sekarang kita sudah dituntut untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, terutama ekonomi ya. Kebutuhan ekonomi, kita sibuk dengan pekerjaan ya, berbagai macam pekerjaan yang harus kita jalani. Jadi untuk melaksanakan seperti tingkatan masa dulu ya, untuk puasa 40 hari, kemudian puasa pati geni selama 3 hari lamanya, itu sekarang ini, masa sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi ya, karena banyak alasan ya, terutama ini untuk anak muda zaman milenial ini ya, katanya buang-buang waktu percuma ya, kurang praktis, ataupun ada yang malahan takut tersesat ataupun bisa gila, itu yang katanya seperti itu ya, bila mempelajari ilmu yang berbau gaib. Terlebih untuk belajar ilmu gaib atau ilmu kanuragan ini, jika tanpa bimbingan dari seorang mursyid ataupun seorang guru, itu mereka banyak yang merasa ketakutan, nanti mbok salah jalan. Nah, seperti itu. Nah, dengan melihat fenomena tersebut, maka saya sebagai pelaku dan pengamal ilmu kanuragan dan kadigayaan mulai merenovasi cara yang simpel dan praktis. Namun hal ini tidak akan mengurangi daya linuih dari ilmu yang kita pelajari ya. Siapa saja ini ya, siapa saja yang membutuhkan pegangan ilmu untuk mengarah ke jati diri agar menjadi satria-satria muda yang berguna bagi nusa, bangsa, maupun utamanya untuk agama ya. Walaupun ini hanya sekedar intisari ataupun potongan-potongannya saja ya, apabila hal ini dipelajari dan dilatih dengan kesungguhan hati, maka ya tentu saja akan berbuah sesuai dengan pohon aslinya yang kita pelajari ya. Nah, sekali lagi ini saya tegaskan ya, dari kesungguhan dan kemauan untuk berlatih dengan dilandasi keimanan kita kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, itu menjadi modal yang paling utama ya. Selebihnya ya merupakan bagian pengayaan saja
ya, pengayaan saja dari sebuah seni bela diri ya. Karena mempelajari ajian serat jiwa jika secara terpisah itu apakah boleh? Banyak yang menanyakan seperti itu karena rasa takut ya, rasa penasaran juga. Kalau menurut saya secara pribadi, karena saya juga mempelajarinya secara otodidak ini ya, dari buku-buku kuno yang saya pelajari, nah boleh-boleh saja. Nah, karena kita akan dapat menyesuaikan ya, dengan kemampuan serta kondisi kita sendiri malahan ya. Saran saya ini memang alangkah baiknya jika Anda dalam mempelajari segala sesuatu itu secara bertahap. Nah, secara bertahap dulu sehingga kita akan mampu dengan sendirinya ya, mengetahui kadar dan perkembangan dari kemampuan diri kita masing-masing. Nah, itulah intinya jika kita itu belajar secara mandiri. Walaupun tanpa guru, jika kita sudah mengetahui kemampuan dan kondisi dari tubuh kita serta keadaan kita masing-masing, saya niscaya akan ada hasilnya sesuai dengan yang kita pelajari gitu ya. Oke, baiklah, untuk yang selanjutnya ini saya akan beberkan cara laku atau cara mengamalkannya ya. Yang pertama kali yaitu Anda tetap harus melakukan atau mengerjakan puasa mutih ya. Puasa mutih itu cukup 1 hari saja ya. Kerjakanlah yang pertama kali itu Anda untuk membersihkan diri, membersihkan badan dari segala kotoran maupun najis. Itu Anda cukup puasa mutih 1 hari, yaitu yang dimaksud dengan puasa mutih ini, Anda tidak boleh atau menghindari makanan-makanan yang berunsur hewani ya, terutama daging-dagingan yang bernyawa lah, intinya yang bernyawa Anda hindari. Ini Anda lakukan puasa ini pada hari Jumat Wage puasanya ya. Nah, puasa ini harus Anda kerjakan setiap Jumat Wage selama 3 atau 7 kali Jumat Wage ya. Ingat, dikerjakannya puasa ini itu dikerjakannya setiap hari Jumat Wage ya. Ingat, setiap Jumat Wage itu jumlahnya selama 3 atau 7 kali Jumat Wage ya. Bukan 7 hari lah, tapi 7 Jumat Wage. Nah, Anda harus berpuasa mutih itu untuk awalan kita membersihkan diri. Istilahnya kita membersihkan diri, mensucikan dari kotoran-kotoran atau najis-najis yang ada di dalam tubuh kita. Awali mempelajari ajian serat wadak Brojowesi tersebut ya, dengan memilih hari mulainya pada hari Kamis waktu asar. Itu kita mulai waktu asar atau sekitar ya jam 4-an sore lah ya, jam 4 sore. Kemudian pada malam Jumat Wage untuk lelaku pembukanya ya, ini seperti bisa saya jelaskan di sini pada hari Kamis malam ya, pada hari Kamis malam tepat pada pukul 12 malam untuk mengerjakan yaitu sesuci dohir maupun sesuci batin ya, dengan cara yaitu mandi keramas atau mandi junub. Itu tepat pada jam 12 malam ya.
Setelah itu Anda kerjakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat hajat ya, sholat hajat 2 rakaat. Nah, setelah itu, setelah salam ya, setelah Anda mengerjakan sholat hajat 2 rakaat, setelah salam maka Anda diharuskan membaca amalan zikir penenang batin ya. Zikir penenang batin ini Anda baca setelah Anda mengerjakan sholat hajat 2 rakaat ya. Adapun tata caranya yaitu pertama, setelah selesai sholat itu Anda baca istighfar sebanyak 100 kali ya. Dilanjutkan dengan la ilaha illallah 100 kali. Kemudian sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad juga 100 kali. Diakhiri dengan zikir ya Allahu ya Karim, itu juga 100 kali. Ada 4 zikir yang harus Anda kerjakan setelah sholat hajat 2 rakaat itu, yaitu istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali, ya Allahu ya Karim 100 kali. Nah, itulah amalan awal untuk membersihkan diri dari hadas atau dari hadis, dari kekotoran tubuhnya, najisnya. Kemudian Anda yang terakhir kali untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar tujuan Anda dalam mempelajari ajian serat jiwa, yaitu ajian serat Wadak Brojo Besi ini bisa mendapatkan ijabah dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena semuanya itu bersumber dari Allah. Nah, semuanya tentunya atas izin Allah, antara Anda, keberhasilan Anda dalam mempelajari itu ya. Selanjutnya Anda dapat berlatih tenaga goibnya ya, baik dengan cara Anda duduk bersila ataupun Anda mau melakukannya dengan cara berdiri ya, bebas ya. Anda mau enaknya bagaimana melatih tenaga goibnya ini, Anda bebas ya, boleh duduk bersila, boleh berdiri. Nah, cara berlatih tenaga goibnya ini bisa saya sampaikan secara perlahan aja ya, santai, tapi Anda bisa memahaminya nanti ya. Jika Anda duduk bersila ataupun dengan berdiri, dengan cara mempertemukan kedua telapak tangan ya, silang horizontal di depan dada ya, seperti kita sedang melakukan sembah ya. Kedua telapak tangan disatukan membentuk seperti orang sedang melakukan sembah ya. Kemudian tarik nafas dengan halus ya, sambil menajamkan pandangan kedua mata kita ya, dan membaca doa ajian ya, membaca doa ajian seperti di bawah ini ya, sambil Anda menggosok-gosokkan kedua telapak tangan yang dipertemukan tadi ya. Doa yang harus Anda baca dan Anda rapalkan ini seperti ini. Bisa saya bacakan secara perlahan.
nanti Anda bisa mempelajarinya secara perlahan juga ya. Inilah doanya ya, coba perhatikan dan pahamkan nanti ya, dihafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guruning wesi, ireng-irenging netra. Guruning waja, putih-putihing netra. Guruning pamon, kuning-kuninging netra. Guruning landhep cahya, cahyaning netra. Guruning brojo, pangeran brojo kabeh ngadeg satengahing netra. Ya iku guru alip arane sang ngindel putih mulya kang lengang jaya sampurna. Ya ingsun tah jalining Allah kang luweh sampurna. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Saat itu selesai, kemudian Anda tarik nafas dengan lembut melalui hidung. Kemudian tahan tarikan nafas tersebut, tahan sekuat Anda menahan nafas, dan pusatkan rasa itu di jantung Anda. Nah, saat menahan nafas ini, Anda harus membaca doa selanjutnya. Selagi Anda menahan nafas, itu Anda memanjatkan doa di dalam hati seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Retno Manik Kumala kang ana wetan, reksanen awakku ing sedina mengko. Roh jasad junub, idep mantep temen trimo. Rasa alan pangrasa salat sujud. Pangucap swara paningal. Riyo kibir purba. Badanku Adam, paningalku Rasul. Tekenku kalimah ya kahoma ya Robbil alamin. Allahu salam. Dengan doa tersebut, setelah membacanya doa, kemudian hembuskan nafas sambil memejamkan mata dengan penuh kekuatan, penuh ketenangan ya. Pusatkan pikiran atau konsentrasilah untuk merasakan mengalirnya energi gaib ya, mengalirnya energi gaib ke dalam tubuh kita yang begitu meluap-luap bagaikan membentuk sebuah pagar gaib. Rasakan itu, rasakan, kemudian intuisikan ke dalam pikiran Anda untuk konsentrasi ya. Nah, untuk selanjutnya tarik napas kembali, hisap panjang dan halus sambil diiringi dengan membukanya kembali kedua mata kita ya. Dan baca doa ajian seperti ini. Ketika kita membuka kedua bola mata kita, baca doa seperti ini.
kun fayakun kuasane zat ing makrifat, pinayungan dening sukma, rineksa dening Allah, kun zat kun kuwayangane zat teguh ing makrifat, pinayungan dening sukma, rineksa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu akhiri dengan menghembuskan nafas secara perlahan lewat mulut, ya, lewat mulut. Ini menghembuskan nafasnya lewat mulut sambil Anda menggerakkan kedua telapak tangan untuk didorongkan ke arah depan, ya. Dorongkan telapak tangan Anda dengan kekuatan penuh sekuat tenaga Anda itu ke arah depan, ya, dengan telapak tangan terbuka. Nah, amalan tadi itu dari tingkat pertama sampai keempat itu adalah satu putaran sistem pernafasan yang harus Anda amalkan. Nah, itu satu putaran yang harus Anda pahami. Itu satu putaran 4 doa dan 4 pernafasan itu dalam satu putaran. Itu namanya satu putaran, ya. Satu putaran untuk amalan. Nah, amalan tadi, ya, itu harus Anda ulangi, ya. Amalan tersebut harus Anda ulangi hingga 7 putaran sistem pernapasan, ya. Ini untuk amalan awal, ya. Ini untuk amalan awalnya Anda belajarnya seperti itu, ya, selama 7 kali putaran. Nah, Anda harus memahami dalam satu putaran sistem pernapasan itu doanya ada 4 tadi, ya. Dan usahakan untuk melatihnya, ya, melatihnya secara rutin. Anda setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, ya, setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, cukup Anda melakukan 1 kali putaran saja. Ini untuk memperkuat dan mempercepat masuknya ilmu tenaga dalam tersebut ke dalam tubuh Anda, ya. Nah, saya rasa untuk ajaran amalan dari ilmu ajian serat jiwa pada tingkat kedua ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Semoga sobat Kolbun yang berhasrat untuk mengamalkannya, ya, dipersilahkan, ya, untuk bisa membaca dan memahaminya terlebih dahulu sebelum langsung terjun mempraktekkannya, ya. Putarlah berulang-ulang tayangan video ini, ya, agar Anda atau sobat Kolbun itu bisa memahaminya dengan benar hingga dengan fasih, ya. Baru Anda nanti melakukan praktek, ya, bisa melakukan praktek sendiri, ya. Demikian sedikit amalan tentang ajian Wadak Brojo Besi ini yang dapat saya persembahkan untuk kali ini, ya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, ya, terutama bagi mereka sobat-sobat Kolbun yang gemar akan mengasah diri dalam ilmu kanuragan dan kedikdayaan, ya. Terima kasih saya ucapkan untuk sobat Kolbun semua yang telah menyaksikan tayangan ini hingga tuntas, ya.
Mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan saya ya. Jika nantinya sobat masih kurang bisa memahaminya atau kurang mengerti dari tayangan ini ya, monggo silahkan sobat-sobat semua tinggalkan komentar atau tulis di kolom komentar untuk menanyakan tentang kesulitan atau tentang kurang pahamnya ilmu ini ya. Untuk tayangan saya selanjutnya, saya sudah berjanji hingga ke tingkat 10, maka untuk selanjutnya nanti saya akan melanjutkan ke tingkat yang ketiga ya. Tingkat yang ketiga yaitu tentang ajian serat lawang saketeng ya, seketeng. Ajian serat lawang seketeng, yaitu merupakan ilmu pukulan jarak jauh yang dahsyat ini ya. Jangan lewatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.